Apakah ada orang yang mencatat apa yang kita lakukan? Apakah mungkin ada malaikat yang mencatatnya? Saudara Shibwa benar-benar berkata kepada saudara-saudari dengan jujur. Memang benar ada. Yaitu pada suatu hari tertentu, 3 atau 4 hari yang lalu. Ada satu kejadian begini. Saat itu saudara Sibo sedang menyusun lagu dalam mimpi. Dalam mimpi tersebut dikatakan, "Wahai saudaraku, engkau sedang menyusun lagu." Setelah selesai menyusun, berkat ini diberikan kepada saudari Zawen. Dia bertanya, "Kenapa aku yang menyusunnya?" Tetapi diberikan kepada saudari Jawen. Catatan ini ditulis di rekeningnya. Bagaimana bisa dicatat di rekeningnya? Lalu, sore harinya saat menyusun lagu, dia menemukan lagu yang dikirim oleh saudari Zawen. Dan dia telah memberi nomor untuk saudara Sibo. Namun tidak mencantumkan. Tidak mencantumkan jenis nada seperti apa. Misalnya nada yingsu atau nada pujian, hal-hal semacam itu. Nada yingsu ada lebih dari 10. Nada pujian ada 10 lagu. Karena tidak ditandai, Sibo berkata, "Kalau begitu biar saya saja yang mengatakannya." "Aduh, kenapa saudari Zawen tidak menandainya? Saya akan bantu tandai, harus ditandai." Dia menghabiskan setengah jam untuk menyelesaikannya. Baru kemudian dia teringat, "Aduh, usahaku ini, setengah jam ini ternyata dicatat atas namanya." Tiba-tiba dia teringat peristiwa ini. Artinya, dalam mimpi sudah diberitahu sebelumnya. Pekerjaan yang kau lakukan sore ini akan dicatat atas namanya. Padahal pekerjaan ini sebenarnya dilakukan oleh saudari Zaofen. Namun, dia lupa melakukannya. Lalu saudara Sibo melakukannya dan berkata, pekerjaan sore ini selama 1 jam ini akan dicatat di rekeningnya. Artinya, semua pekerjaan yang kita lakukan. Sekarang tentu saja hanya perlu memberi nomor saja oleh saudari Zawen. Saudara Sibo mahir menggunakan komputer. Jadi dalam 2 atau 3 menit, paling lama 4 atau 5 menit. Semua jenis nadanya langsung bisa ditandai. Dulu butuh setengah jam. Jadi inilah yang ingin disampaikan. Setiap hal yang kita lakukan benar-benar dicatat di surga. Allah sangat murah hati. Kemurahannya terlihat dari fakta bahwa siapa yang menabur dengan murah hati akan menuai banyak. Siapa yang menabur dengan pelit akan menuai sedikit. Kejadian tadi membuat Sibo memahami bahwa seberapapun kita memberi dan berkorban, Allah mencatat semuanya. tidak ada satupun yang luput dari pencatatan. Bahkan Tuhan berkata bahwa setiap kata yang kita ucapkan akan dicatat di surga untuk dilihat. Jika perkataan itu membawa kebaikan bagi orang lain, pasti mendatangkan berkat. Namun jika tidak membawa kebaikan bagi orang lain, mungkin Allah akan menuntut pertanggungjawaban. Benarkah demikian? Bahkan ayat terakhir dalam kitab pengkhotbah yang ditulis Salomo berkata bahwa apapun yang dilakukan manusia, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Artinya, segala perbuatan manusia pasti dipertanyakan oleh Tuhan. Kemudian, dalam kitab Wahyu, ditemukan 2 gulungan kitab. Di bagian akhir terdapat 2 gulungan kitab. Yang satu adalah kitab kehidupan. Sedangkan yang lainnya mencatat segala perbuatan setiap orang. Jadi, memang benar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dicatat. Bukan tanpa alasan. Misalnya, page ini bapa membanggakan Shibwa tepat pukul 4.54. Sepertinya sekitar pukul 54 menit. Dan Bapa langsung berkata, "Saudari Li Fachun menerima berkat 2 kali lipat." Ini bukan tanpa alasan. Karena kemurahan dan pengorbanannya berkaitan erat dengan berkat yang diterimanya. Segala sesuatu yang dilakukan manusia, terutama setiap hal yang dikerjakan bagi rumah Bapa, pasti dicatat. Tentu saja, perbuatan jahat yang kita lakukan, mungkin juga pasti dicatat. Namun segala sesuatu yang kita lakukan demi Bapa pasti diingatnya. Mari kita ambil satu contoh lagi. Yang secara eksplisit dikatakan oleh Tuhan Kristus. Ada seorang perempuan, seorang saudari bernama Maria. Bukankah Maria, adik perempuan Lazarus, menggunakan minyak murni yang mahal untuk mengurapi Yesus? Ya, katakanlah begitu. Dimanapun Injilku diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan diceritakan juga. Sebagai peringatan bagi dia. Itu membuktikan bahwa hal ini langsung dikatakan demikian. Tampaknya apa yang dilakukan Maria sudah diperingati di surga. Ada lagi seseorang, yaitu Cornelius. Bukankah ia sering menunjukkan kemurahan kepada orang miskin? Lalu, ketika ia sedang berdoa, malaikat turun kepadanya. Malaikat itu datang mendekati Cornelius. Kepada Cornelius, Cornelius, jangan takut. doa permohonanmu telah didengar oleh Allah. Dan engkau selalu menunjukkan belas kasihan kepada orang miskin. Hal itu telah diingatnya. Jadi, apakah berarti ada catatan di surga? Selain itu, pada tanggal 30 April 2023, saudara Sibo dan seorang saudara bernama Wen Qiang Tiras berbincang bincang di rumah saudara Shibwa hingga pukul 3 pagi. sekitar pukul 3 dini hari. 2 malaikat masuk ke dalam rumah saudara Shibwa untuk mencatat percakapan antara saudara Shibwa dan saudara Wenchang. Artinya, perkataan kita juga dicatat oleh malaikat, dan perbuatan kita pun dicatat di surga. Seperti halnya manusia di dunia ini, tahu menggunakan kamera untuk merekam. Apakah seseorang berbuat baik atau jahat? Demikian pula, Allah, yang jauh lebih bijaksana, tahu bagaimana mencatat segala sesuatu yang dilakukan setiap orang. Dengan demikian, setiap perbuatan baik maupun jahat yang kita lakukan,
Kelak akan dipertanyakan oleh Allah. Karena itu, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukan kebaikan. Amin.